Christian Ministry Church. Halo, bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia. Dan kali ini aku lagi sama reference Dr. Gunadi Gunawan, adalah Ketua Umum dari Sinode CMC, Christian Ministry Church ya. Nah, Pak Gunadi, saya mau tanya Pak, apa sih sebenarnya Sinode itu Pak? Iya. Sinode itu adalah menaungi gereja-gereja lokal, Ya. Sehingga membentuk satu gereja-gereja lokal, membuka, dinaungin oleh satu sinode. Iya. Nah, sinode kita bernama Gereja Pelayanan Kristen atau Christian Ministry Church atau disebut CMC. Saya sebagai ketua umumnya mempunyai visi dan misi. Iya. Itulah sekedar gambaran sinode. Visi misinya dari Sinode itu apa Pak? Visi misi kita membuka gereja lokal 500 buah dalam waktu 5 tahun. Ya, mengapa kita harus membuka gereja lokal? Ya, karena begini, setelah kita memberitakan Injil, ya, orang-orang itu bertobat, kita harus tampung di dalam satu gereja lokal karena harus dibaptis dan dimuridkan dan ketiga diutus. Nah, oleh itu kami membuka lebar-lebar kepada para penginjil, persekutuan doa, ya, yang setiap minggu beribadah rutin. Perkumpulan itu berjumlah 12 orang. Kami akan memberikan legal standing, membuka gereja dengan titel pendeta pembantu. Kalau persekutuan itu berjumlah 25 orang, setiap minggu kita akan memberikan titel pendeta muda. Kalau persekutuan itu setiap minggu berjumlah 50 orang rutin, maka kita akan memberikan titel pendeta penuh. Mengapa legal standing ini perlu? Karena setiap gembala sidang membutuhkan legalitas dan dia memberikan kartu baptisan, kartu penyerahan anak, dan kartu akte nikah pada jemaatnya yang dibinanya supaya hidup menuju keluarga bahagia. Itulah visi utama saya. Wah, visinya besar sekali ya Pak ya, Ya. dan menyeluruh seluruh Indonesia ya. Jadi Bapak memulainya dari keluarga ya Pak ya? Ya, kita menjangkau keluarga-keluarga ya yang ingin hidupnya berubah. Ya. Ya, mungkin dari keluarga yang tidak bahagia, yang broken home, yang hancur. Ya. Marilah datang ke gereja. Ya, kita akan memberikan sharing, ya, memberikan satu pengajaran, pemuridan, sehingga mengalami satu pemulihan atau disebut pertobatan. Ya. Hidup yang dipimpin oleh roh, bukan lagi hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Sebab menurut hukum-hukum Alkitab, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah Anda, baik kecil, menengah, sama besar, serahkanlah semua kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan menjamah saudara dan akan memulihkan ya kehidupan saudara dari kurang baik menjadi bahagia. Itulah visi dari gereja. Wah, bagus sekali ya. Dan semuanya dimulai dari kumpulan terkecil yaitu keluarga dan akhirnya membuat kelompok dan makin lama makin besar ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak kira-kira sinode ini sudah berapa lama Pak? Sinode ini sudah berjalan 33 tahun. Ya. 33 tahun? Ya, dirintis oleh satu badan pendiri Reverend Dr. Daniel Hadi ya. Dan saya baru dilantik tahun 2019 sebagai ketua umum. Ya. Makanya kita ingin all out mengembangkan ya supaya sinode ini melipat kali gandakan pertumbuhannya ya sampai 500 gereja lokal, tambah lagi, maksudnya dari yang sudah ada ditambah lagi 500 gereja lokal. Dan khususnya DKI, kita sudah membuka komwil Jakarta Utara, komwil Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Itu di bawah naungan DPD DKI CMC. Itu di bawah saya juga sebagai ketua sinodenya, sudah menargetkan setiap komwil harus buka 50 gereja. Berarti kalau 5 komwil di Jakarta saja ada 250 gereja lokal. Wow. Nah, itulah visi kita, dan selanjutnya yang 250 lagi kita bagi ke 34 provinsi. Oh iya.
Dan semuanya paling banyak dari 500 itu 250-nya berada di kota Jakarta. Betul. Yang sisanya dari semua seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dan sinode ini sebelumnya ada berapa, Pak? Sebelumnya ada 400. Oh, sebelumnya ada 400. Ya, jadi dengan ditambah- visi misi ditambah tambah 500 jadi sudah 900 ya, Ya. sudah mau mencapai 1000. Wow, banyak sekali ya. Gimana Pak yang sudah dirasakan oleh para umat-umat dari sinode sendiri? Perubahan hidupnya seperti apa, Pak? Ya, perubahannya mengalami satu perubahan ya. Tadinya putus asa jemaat lokal ya, menghadapi masalah ya. Dengan adanya pengajaran, pemuridan ya, sehingga dia mengalami kelepasan ya, mengalami satu pembaharuan ya, new remending pikiran ya, baik dari pikirannya, dari emosionalnya ya. Itu karena sekarang kita hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kalau kita belum bertobat, mungkin kita dengan kekuatan diri sendiri ya mengatasi segala macam masalah. Nah, sekarang dengan adanya Roh Kudus, maka kita minta bantuan Roh Kudus ya, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bekerja dan berdoa ya. Dulu mungkin kita hanya bekerja saja, tapi tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Nah, dengan adanya Anda masuk ke gereja lokal, gereja akan memberikan ya. Jadi gereja ini ibaratnya begini. Kalau Anda tidak pernah ke gereja, ibaratnya mempunyai arang bara api, boleh berjalan-jalan, tapi sewaktu-waktu susut kembali gitu, soak gitu ya. Tapi begitu masuk ke gereja tiap minggu, dia akan dicas kembali ya, semangatnya, motivasinya diingatkan kembali, sehingga bangkit yang dipimpin oleh Kudus untuk hidup selalu menurut jalan kehendak Tuhan. Itulah keistimewaan dari orang-orang yang suka ke gereja lokal. Ya, jadi bukan hanya membutuhkan hanya satu kali saja, tetapi harus dirawat setiap bulannya, dicas kayak handphone tuh dicas terus, dipenuhi terus, jadi nggak sampai habis ya baterainya ya Pak ya. Itulah visi misi dengan adanya sinode gereja-gereja, mulai dari gereja yang tadi Bapak bilang ukurannya kecil, menengah, sampai yang besar ya Pak ya, dengan jumlah umat yang berbeda-beda ya. Gimana animo dari para masyarakat dan dari para untuk yang mau jadi pendeta ya Pak ya? Itu gimana? Dan sekarang juga apa pria dan wanita bisa jadi pendeta ya Pak ya? Bisa. Setelah adanya pandemi ini meningkat. Ya. Oh, malah meningkat ya? Ya, meningkat karena banyak orang mengalami kesulitan, ya, baik ekonomi maupun keluarganya, sakit penyakit, ya, terus dirasuk setan. Nah, gereja pusat rehabilitasi mental, pikiran, ya, bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan setan. Pokoknya gereja memberikan satu pemulihan ya dari aspek kehidupan rohani, jasmani, ya, dan kesehatan ya. Inilah tujuan gereja mengayomi masyarakat, terutama untuk umat Kristiani ya. Yang kedua, terbuka untuk wanita atau pria ya. Ada pria menjadi gembala sidang ya. Kita terima ya. Dengan catatan dia harus punya jemaat ya, yang tadi saya uraikan dari 12, 25 sampai 50. Jadi tidak ada diskriminasi. Wanita atau pria yang bersedia menjadi gembala sidang, welcome datang ke Sinode CMC. Kami akan lantik dan kami akan berikan legal standing. Wah, hebat sekali. Nanti mungkin diberikan juga Pak informasinya untuk bisa menghubungi dari Gereja Sinode ya Pak ya. Boleh nanti WA kepada handphone 0812 9346 7111. Saya ulangi 0812 9346 7111. Kami menantang kepada saudara-saudari penginjil atau siapa saja yang ingin membuka gereja lokal, membutuhkan legal standing, kontak kepada WA tadi dan tim survei kami akan mendatangi saudara. Kita akan menjadi mitra saudara. Wah, hebat sekali ya. Terima kasih sekali ya
Pak Gunadi sudah menginspirasi kita semua ya tentang bagaimana pentingnya ya membuka gereja-gereja lokal untuk pemulihan masyarakat dan terutama dimulai dari keluarga ya, dan terbuka untuk umum, pria, wanita dan segala usia ya, dan seluruh Indonesia ya tentunya. Terima kasih sekali Pak untuk inspirasinya dan semoga video ini bermanfaat ya Pak ya. Oke, yuk shalom. Shalom, sama-sama. Ya, Ibu Emilia. Terima kasih. ya, bye-bye. Christian Ministry Church.